Episode 102. Naomi telah kembali ke Alexander Group. Kedatangannya disambut Nico. Dia terus mengikuti maminya sampai ke ruangan. "Ada apa, Nico?" tanya Naomi sembari meletakkan tasnya di atas meja. "Dari mana saja, Mami?" tanyanya pura-pura. "Apa sekarang kamu ingin memata-matai Mami?" "Ya, seperti itu," sahut Nico sembari menarik kursi dan duduk dengan santainya. "Jawaban Mami tidak akan membuatmu senang," sahutnya sembari duduk di kursi kerja dan membuka laptopnya. "Apa Mami baru saja menemui Putri?" tanyanya. Naomi menatap anaknya. "Kamu sudah tahu jawabannya." Nico tersenyum. "Apa makanan yang Mami bawa sudah dimakan Putri?" Naomi mengerutkan dahinya. "Dari mana kamu tahu kalau Mami membawa makanan untuk Putri?" "Tenang, Mami. Tadi tidak sengaja aku mendengar percakapan Mami dengan Nathan. Tapi aku sengaja meletakkan sesuatu," sahutnya tersenyum. "Apa maksudmu?" Nico tersenyum. Dia sedang mengulur waktu agar anak di kandungan Putri tidak dapat diselamatkan. "Nico, jawab Mami," bentaknya. "Tenang, Mami. Aku tadi meletakkan apa ya?" Nico menatap ke arah langit-langit ruangan, menunjukkan kepada maminya jika dia melupakan sesuatu. "Nico," bentaknya. "Baik, aku akan mengatakan kepada Mami kalau aku meletakkan obat ke dalam salad buah yang Mami bawa." "Apa? Obat apa itu?" teriaknya dan mulai panik. "Obat yang tidak boleh dikonsumsi ibu hamil," sahutnya. "Kurang ajar kamu." Naomi marah. "Kenapa kamu melakukan ini?" teriak Naomi. "Kenapa Mami bilang aku melakukan ini karena Mami lebih menyayangi Nathan?" serunya sembari berdiri dengan tegak. "Anak yang ada di dalam kandungan Putri tidak bersalah. Kenapa kamu membunuh bayi yang tidak bersalah?" Naomi menangis. "Shh." Nico meletakkan jari telunjuknya di bibirnya. Jika Nathan tahu istrinya keguguran karena makan makanan dari Mami, aku tidak bisa bayangkan kemarahannya. "Apa?" Naomi langsung berlari keluar dari ruangannya, mencari Nathan. Sedangkan Nico tertawa senang. "Dengan seperti ini, Nathan tidak akan pernah memaafkan Mami," gumamnya sembari tertawa. Naomi langsung membuka pintu ruangan pimpinan Alexander Group. Tapi sosok Nathan tidak ada di tempat. "Di mana Nathan?" tanyanya ke sekretaris. "Pak Nathan baru saja keluar," sahut sekretaris. Naomi kembali berlari ke ruangannya. Sosok Nico tidak ada di ruangan itu. Dia mengambil tasnya dan berlalu dari ruangannya sembari menghubungi nomor Nathan. Tapi ponsel Nathan sedang dalam panggilan lain. "Ah, sial!" gerutunya dan memanggil sopirnya. Mobil langsung meluncur menuju apartemen. Nathan dan Andre baru saja sampai di toko buah. Mereka sedang mencari jambu monyet pesanan Putri. Dia memperhatikan setiap keranjang buah yang isinya ada berbagai macam jenis buah. "Kamu lihat Nathan, di sini ada banyak buah. Tapi kenapa Putri minta jambu monyet?" ejek Andre sembari menunjuk ke arah keranjang. "Entah, aku pun tidak tahu. Tapi jika aku yang ngidam, aku pasti minta buah yang lain," sahutnya sembari mengambil satu buah mangga dan mengendus buah itu. "Buah apa?" Andre penasaran. "Buah dada," sahut Nathan dan Andre tertawa. "Kalau itu tanpa harus mengidam, aku juga mau," sahutnya tertawa. Nathan memilih berbagai jenis buah, dari mangga, apel, anggur, dan jeruk. Hal itu membuat Andre bingung. "Loh, bukannya Putri minta jambu?" "Iya, ini aku mau tanya ke penjualnya," sahutnya dan berjalan menghampiri penjual. "Mbak, jambu monyet ada?" tanyanya. "Tidak ada, Pak. Yang ada jambu air jenis lain," sahut penjual dan menunjukkan macam-macam jambu air. "Bagaimana ini?" tanya Andre. "Ya sudah, bungkus jambu itu 1 kilo," titah Nathan ke penjual. "Kalau Putri marah bagaimana?" tanya Andre. "Tidak akan," sahutnya dan mulai membayar dengan menggesekkan kartunya. Setelah itu kedua pria itu kembali ke dalam mobil. Terdengar suara ponsel Nathan yang kembali berdering. "Yami," sahutnya. "Nathan, kamu di mana?" tanya Naomi. "Aku sedang membeli buah untuk Putri," sahutnya. "Bagaimana ini? Jika aku mengatakan melalui telepon, mana mungkin Nathan percaya? Tapi jika tidak aku katakan, bagaimana dengan Putri?" "Ada apa, Mi?" Tidak ada. Mami sedang dalam perjalanan ke apartemen," sahutnya dan menutup panggilan. "Aku harus sampai lebih dulu dan Putri memuntahkan makanan itu." Nathan menatap ponselnya dan Andre meliriknya. "Ada apa?" "Tadi sebelum meeting, Mami sudah mengatakan kepadaku kalau Mami akan ke apartemen untuk membawa makanan. Tapi kenapa Mami kembali lagi ke apartemen?" "Mungkin saja Mami lupa membawa makanan itu," sahut Andre sembari fokus menyetir. Andre memberhentikan di depan pedagang rujak. Nathan turun dari mobil dan memesan rujak seperti pesanan istrinya. Setelah selesai dengan pesanannya, dia kembali ke mobil.
Apa kata penjualnya? Tanya Andre. Terima kasih, sahutnya sembari memakai seat belt. Bukan itu, maksudku penjualnya bingung apa tidak dengan pesananmu. Enggak, ini bumbunya. Nathan menunjukkan bumbu rujak yang terpisah dari buah rujak. Oh, pintar kamu. Dan sekarang, apa tantangan selanjutnya? Tanya Andre. Beli martabak. Oke, Andre menekan pedal gas menuju pedagang martabak. Naomi sedang dalam perjalanan menuju apartemen, tapi tiba-tiba ban mobilnya pecah. Maaf nyonya, ban mobil pecah, ujar sopirnya. Ya Tuhan, pertanda apa ini? Gumamnya khawatir. Pak, saya akan ke apartemen dengan taksi. Bapak nanti langsung ke apartemen, ujarnya. Baik nyonya, sahut si supir. Naomi mencegat taksi yang kebetulan melintas di depannya, masuk ke dalam taksi, dan menyebutkan alamat tujuannya. Tangannya serasa gemetar, jantungnya berdetak cukup kencang. Dia takut jika terjadi sesuatu dengan putri dan calon cucunya. Mobil yang dikemudikan Andre berhenti di depan pedagang martabak. Dre, untuk tantangan yang terakhir, kamu yang turun, ujar Nathan sembari melihat ke arah pedagang. Oh tidak, kamu yang telah menghamili putri. Itu artinya kamu harus bertanggung jawab. Andre menolak. Aku bingung cara pesannya. Nathan ragu. Ya pesan saja seperti yang dibilang putri. Nathan menghembuskan nafasnya dengan kasar. Dia serasa seperti akan bertarung. Turun dari mobil dan menghampiri pedagang martabak. Kemudian dia kembali ke mobil. Loh, kenapa balik lagi? Andre bingung. Masih banyak orang, aku malu. Oh begitu. Ya sudah, kita balik lagi jam 10 malam. Ucapan Andre membuat Nathan menolehkan kepalanya dengan cepat. Kalau jam 10 ya sudah tutup, gerutunya. Kan kamu yang bilang, malu karena banyak orang. Dan jam 10 waktu yang tepat karena sepi dan pastinya tidak akan malu, sahutnya sembari tersenyum. Kedua pria itu terus menatap ke arah pedagang martabak. Setelah tidak ada pembeli, Nathan kembali turun dari mobil. Pak, martabak satu, ujarnya sembari menutup mulutnya. Sengaja melakukan itu agar wajahnya tidak dikenali karena pesanannya termasuk langka. Rasa apa? Tanya pedagang. Rasa yang pernah ada, sahutnya. Apa? Penjual langsung menoleh ke arah Nathan. Bukan, maksud saya rasa kacang, sahutnya gugup. Oh, rasa kacang. Penjual mulai mengolesi mentega di atas wadah untuk membuat martabak. Setelah selesai dengan pesanannya, Nathan kembali ke mobil. Bagaimana? Tanya Andre penasaran. Beres, sahutnya senang. Apa kamu sudah memesan seperti permintaan putri? Andre penasaran. Sudah, ini dia. Nathan menunjukkan kotak yang ada di tangannya. Apa penjual tidak bingung? Tanyanya lagi. Jadi seperti ini. Aku pertama pesan martabak rasa kacang. Penjual langsung mengatakan kata oke. Kemudian aku bilang tidak pakai kacang. Penjual langsung menatapku. Dia bilang candaanku bagus, ceritanya. Lalu, Andre semakin penasaran. Aku katakan kalau yang aku ucapkan benar. Lalu si penjual kembali menatapku. Dia bingung harus memberikan topping apa di atas martabak yang sudah matang. Lalu, apa yang diletakkan di atas martabak? Tanya Andre semakin penasaran. Nathan membuka kotak martabak dan menunjukkan kepada Andre. Melihat itu Andre tersenyum dan mengacungkan jempolnya. Tugas mereka telah selesai dan mereka segera kembali ke apartemen. Sesampai di apartemen, kedua pria itu tidak menemukan putri. Mereka terlihat bingung mencari keberadaan wanita itu. Nathan buru-buru menghubungi nomor istrinya. Suara ponsel putri terdengar dari dalam kamar. Ah sial, kenapa dia tidak membawa ponsel? Gerutu Nathan. Aku akan menghubungi Tari. Mungkin putri ada di apartemen kami. Andre menghubungi istrinya. Dan suara ponsel Tari terdengar di atas meja makan. Kedua pria itu saling menatap, sembari menatap ponsel istri mereka masing-masing. Kenapa dengan mereka? Tanya Nathan. Aku juga tidak tahu. Andre bingung. Aku akan mencari di apartemenku. Andre berlalu ke apartemennya untuk mencari keberadaan Tari. Tapi sosok istrinya juga tidak ditemukannya. Dia kembali ke apartemen Nathan. Di apartemenku juga tidak ada, ujar Andre. Lalu kemana mereka pergi? Nathan terlihat cemas. Ketika itu suara bel apartemen berbunyi. Nathan buru-buru membuka pintu apartemen. Mami? Nathan menatap maminya dengan heran. Nathan? Naomi bingung dan dapat melihat wajah anaknya yang terlihat sangat cemas. Putri mana? Tanya Naomi. Aku juga sedang mencarinya. Dia tidak ada di sini ketika aku kembali. Sahutnya sembari mengacak-ngacak rambutnya. Mami kesini mau. Nathan melirik tangan maminya yang tidak membawa tentengan apapun. Nathan, bisa mami masuk? Wanita itu terlihat sangat cemas.
Nathan menganggukkan kepalanya dan mempersilahkan maminya masuk. Dia duduk di sofa seorang diri, sedangkan kedua pria itu hanya berdiri sembari mondar-mandir. "Tadi mami sudah kesini bersama dengan Oma," ujar Naomi pelan. Nathan hanya menganggukkan kepalanya. "Mami tadi membawa bebek bakar dan salad buah," ujarnya lagi. Nathan mendengarkan, tapi wajahnya masih memperlihatkan kecemasan. "Oh Tuhan, bagaimana cara mengatakannya? Aku tidak ingin bertengkar lagi, dan aku tidak ingin Nathan salah paham." Naomi meremas kedua tangannya yang telah basah, karena takut akan kemarahan anaknya. Tapi tidak berapa lama, sebuah pintu apartemen terbuka. Kedua pria itu, termasuk Naomi, menoleh ke arah pintu. Terlihat saudari kembar itu masuk ke dalam apartemen. Melihat ada dua sosok yang sangat mirip, membuat Naomi membelalakkan matanya. Kedua pria itu buru-buru menghampiri, tapi mereka berhenti, menatap dengan teliti yang mana istri mereka. "Mana Putri?" tanya Nathan. "Ini." Putri merentangkan tangannya ke hadapan Nathan. Ketika melihat cincin berlian yang ada di tangan istrinya, dia yakin jika itu istrinya. Dia langsung memeluk Putri dengan erat. Begitupun Andre, buru-buru menghampiri istrinya. "Dari mana saja kalian?" seru Nathan ke istrinya. Begitupun Andre ikut menginterogasi istrinya. Tapi Tari menoleh ke arah Naomi, yang mana wanita parubaya itu terlihat masih bingung dengan dua sosok wanita itu. Andre menyenggol bahu Nathan dan menunjuk ke arah Naomi. Nathan melepaskan pelukannya dan menghampiri maminya. "Ini kembaran Putri, namanya Tari. Dia istri Andre," ujar Nathan sembari menunjuk ke arah Tari. Wanita itu menganggukkan kepalanya ke Naomi, dan Naomi membalas dengan anggukan kepala. Dia masih menatap Putri yang menurutnya sangat sehat. Tidak ada tanda-tanda kalau Putri sedang mengalami keguguran. "Dari mana saja kamu?" seru Nathan. "Oh, seperti ini. Tadi aku dan Tari dari bidan," sahut Putri. "Dari bidan?" Naomi langsung menolehkan kepalanya dengan cepat. "Apa ada masalah dengan kandunganmu?" Nathan terlihat cemas. "Tidak ada masalah. Jadi sebenarnya yang sakit itu Tari," sahutnya. "Kamu sakit?" Andre langsung menatap istrinya. "Iya, tapi sekarang sudah sembuh," sahut Tari. "Sakit apa?" tanya Andre khawatir. "Aku hanya muntah-muntah dan diare," sahutnya. "Diare? Muntah-muntah?" Naomi mengerutkan dahinya. Dia memperhatikan baju yang dikenakan Tari, sama dengan yang dikenakan Putri tadi siang. "Apa yang kamu makan?" tanya Andre. "Aku makan nasi tadi pagi, terus aku makan salad buah." "Salad buah itu tadi habis dimakan oleh Putri." "Dari mana dia makan salad buah? Apa jangan-jangan yang menyambutku tadi kembaran Putri?" Putri menghampiri mertuanya. "Mami maaf, tadi pada saat Mami kesini aku sedang tidur," ujar Putri. "Jadi, yang menyambut Mami tadi Tari, kembaranku," ujar Putri. "Oh, syukurlah." Naomi langsung terduduk. Yang dikhawatirkannya tidak terjadi. Obat yang diberikan Niko tidak tertelan Putri, tapi tertelan Tari. Tapi beruntungnya efek obat itu hanya membuat Tari diare dan muntah-muntah. "Mami tidak apa-apa?" tanya Putri sembari memegang tangan Naomi. "Tidak sayang, Mami senang kalau kamu dan kembaranmu tidak apa-apa. Karena Nathan sudah kembali, Mami balik ya." Naomi memeluk Putri, lalu memeluk anaknya. Kemudian dia berdiri di hadapan Tari. "Kamu dan Putri sangat mirip. Tante sampai tidak bisa mengenali kalian," ujarnya sembari mengelus pipi Tari. "Semoga kamu segera hamil seperti Putri," ujar Naomi. "Terima kasih atas doanya Tante," sahut Tari. Bersambung.